Bab ke-25. Apa anak ini benar-benar bisa mentransfer dana $500 miliar tanpa harus ke bank? Setahuku transaksi di atas $100 juta harus datang ke kantor bank terdekat, kecuali pemuda ini menjadi pemilik banknya sendiri, gumam Adrian Pavel yang heran dengan James. Tiba-tiba ponselnya Admin berdering dan ia langsung mengangkatnya. Selamat siang Tuan Admin. Maaf mengganggu waktu Anda. Rekening perusahaan mendapatkan transfer uang senilai $500 miliar dari rekening bank atas nama James Arthur. Lapor bawahannya yang ada di bagian Departemen Keuangan di perusahaan induk. Apa benar-benar sudah masuk? Tanya Admin yang terkejut. Ternyata uang yang James transfer sudah masuk. Sudah Tuan Admin. Apa Anda berhasil menjual perusahaan Mesosmart? Jawab bawahannya tersebut dan bertanya kepada Admin tentang penjualan supermarket. Karena Admin sudah mengumumkan sebelumnya akan menjual Mesosmart kepada pengusaha lainnya. Benar, Mesosmart sudah memiliki pemilik baru dan kamu urus pemisahan Mesosmart dengan perusahaan induk kita. Sudah ya, aku mau berbicara dengan Tuan Muda James. Jawab Admin yang langsung menutup teleponnya. Sementara itu, Adrian Pavel pun terkejut dengan hal tersebut. Sepertinya dirinya harus bersikap hormat kepada pemuda yang menjadi bos barunya itu. Ting! Selamat Tuan berhasil menyelesaikan tugas dari sistem dan mendapatkan hadiah berupa kepemilikan Yayasan Universitas Duke dan juga uang tunai senilai $10 miliar yang akan langsung dikirimkan ke rekening Anda. Mendengar notifikasi dari sistem di kepalanya yang mendapat hadiah sebanyak itu membuat James terkejut. Selama ini dirinya mengkhawatirkan tentang dirinya yang akan memasuki Universitas Duke. Tapi hari ini dirinya menjadi pemilik Yayasan Universitas Duke yang membuat dirinya bisa masuk ke universitas tersebut tanpa halangan. Tuan Muda James, yang Anda transfer sudah masuk ke rekening perusahaan. Maka hari ini Anda adalah pemilik perusahaan Mesosmart. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda. Kata Admin yang memecahkan keheningan. Oh, iya Tuan Admin, kata James yang menerima jabat tangan dari Admin. Oh. Ia perkenalkan, namanya adalah Adrian Pavel, dia adalah orang kepercayaan saya. Anda bisa menggunakannya sebagai direktur sementara untuk perusahaan Mesosmart ini sampai Anda menemukan penggantinya. Kata Admin. Jika James tidak membutuhkan Adrian, dirinya akan menarikannya ke kantor induk. Ting! Tuan harus mempertahankan pria bernama Adrian Pavel ini. Karena masa depan perusahaan ini tergantung dengannya. Mendapat pemberitahuan seperti itu dari sistem. James Pop berkata, Tuan Admin, apa Anda tidak bisa melepaskan Tuan Adrian ini? Saya memerlukan dirinya untuk mengurusi Mesosmart ini. Kata James yang berterus terang kepadanya Admin. Mendengar hal tersebut Adrian dan Admin pun terkejut. Karena James meminta Adrian untuk tinggi di sini. Tidak masalah Tuan James, jika Anda percaya dengan Adrian, jawab Admin dengan tersenyum. Sementara Adrian Pavel pun diam sesaat, dirinya tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjadi bawahan pemuda misterius seperti James. Tuan Muda James, terima kasih sudah percaya dengan saya. Saya akan berusaha tidak mengecewakan Anda. Kata Adrian sambil membungkukkan badannya. Adrian, kamu jangan kecewakan Tuan Muda James karena sudah percaya denganmu. Sekarang beliau adalah bosnya. Oh iya Tuan Muda James, saya akan berkemas terlebih dahulu ya. Karena masih ada beberapa barang pribadi saya di ruangan ini. Nantinya suruh Adrian untuk mengganti desain ruangan ini seperti kamuan Anda. Kata Admin. Beberapa barangnya masih berada di ruangan tersebut dan dirinya harus segera berkemas karena sekarang dirinya bukan lagi pemilik Mesosmart ini. Baik Tuan Admin, Anda bisa berkemas terlebih dahulu. Saya ingin berkeliling di kantor ini. Adrian, apa Anda bisa mengantarkan saya berkeliling? Jawab James yang tidak mempermasalahkan hal tersebut dan ingin berkeliling di kantor tersebut dan melihat kerja dari bawahannya. Baik Tuan Muda James. Mari saya mengantarkan Anda ke departemen-departemen yang ada di kantor ini. Kantor ini tidak terlalu besar. Karena beberapa pekerja kita banyaknya di cabang-cabang supermarket kita yang hampir ada 9 toko di negara ini. Kata Adrian menjelaskan kepada James tentang perusahaan ini. Baik. Lalu James pun mengikuti Adrian Pavel yang memandunya berkeliling di perusahaan tersebut. Lalu James pun tiba di ruangan HRD. Di sana ada pria yang tampak berusia masih lumayan muda, tapi sudah menjadi HRD di perusahaan ini. Melihat kedatangan Adrian membuat HRD tersebut langsung membungkukkan badannya. Tuan Adrian.
Ada hal apa sampai Anda datang ke ruangan saya? Tanya HRD tersebut yang memiliki nama Harold. Tuan Harold, perkenalkan, beliau adalah bos baru kita. Tuan Edmund telah menjual perusahaan ini kepada Tuan Muda James ini. Kata Adrian memperkenalkan James kepada HRD. Mendengar hal tersebut, Harold begitu terkejut. Pemuda di hadapannya itu ternyata pemilik perusahaan ini dan menjadi bosnya. Dirinya pun segera menganggukkan kepalanya dan membungkukkan badan ke arah James. Selamat kepada Tuan Muda James, karena mengakuisisi perusahaan ini, kata Harold. James pun menganggukkan kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan perekrutan karyawan di sini? Tanya James. Dirinya ingin tahu tentang perusahaan ini. Perekrutan karyawan baru. Tuan Muda James, penerimaan karyawan baru di sini sama dengan perusahaan lainnya. Untuk pendaftaran membawakan ijazah sekolah menengah atas atau ijazah kelulusan universitas. Semuanya tergantung mereka mendaftar di bagian mana. Lalu ada tes tulis dan setelah itu tes wawancara dengan saya. Saya bisa melihat karakter orang. Dengan begitu orang-orang yang masuk ke perusahaan ini adalah orang-orang yang benar-benar ingin bekerja. Jawab Harold menjelaskan kepada James tentang penerimaan karyawan baru. James pun menganggukkan kepalanya. Dirinya juga lumayan senang karena perusahaannya masih menerima orang-orang yang lulusan sekolah menengah atas. Kalau begitu tambahkan dengan attitude Tuan Harold. Walaupun nilai di ijazahnya bagus, tapi jika attitude-nya jelek Anda langsung tolak saja, kata James. Baik Tuan Muda James, jawab Harold. Lalu James melanjutkan berkelilingnya dan dirinya diperkenalkan oleh setiap karyawan di masing-masing departemen. Lalu dirinya pun beristirahat di ruang labi dan Adrian menyerahkan desain ruangan yang ada di laptopnya untuk mengganti desain ruangan pemilik perusahaan ini dengan yang baru. Karena model desain ruangan sekarang cukup kuno karena mengikuti usia Edmund yang memang tidak lagi muda. Tuan Muda James, apa Anda ingin kopi, susu atau teh? Saya akan membawakan dari kafetaria. Kata Adrian menawarkan minuman untuk James. Tolong bawakan aku kopi saja Tuan Adrian. Terima kasih, jawab James. Dirinya juga agak mengantuk karena hari juga sudah menjelang sore hari. Baik Tuan Muda James. Anda jangan memanggil saya dengan Tuan Adrian. Panggil aku Adrian saja Tuan. Kata Adrian yang merasa tidak enak dipanggil Tuan oleh bosnya itu. Baik Adrian. Aku akan memilih desain dan melihat keuangan perusahaan ini, kata James. Di laptopnya Adrian sudah lengkap dengan adanya laporan keuangan perusahaan yang bisa ia lihat dan amati. Dengan begitu dirinya bisa melihat apakah ada yang tidak beres dengan keuangan perusahaan ini. Baik Tuan Muda James. Kalau begitu Anda tunggu sebentar ya. Adrian pun langsung ke kafetaria dan meninggal James di labi sendirian dengan fokus menatap laptopnya. Bab ke-26. Setelah melihat keuangan perusahaan tersebut, James yakin tidak ada masalah di perusahaan ini. Bahkan menurutnya perusahaan ini memiliki pembukuan yang bagus ketimbang tempatnya bekerja dulu di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya. Woi James, ternyata kamu juga melamar pekerjaan di Mesosmart juga. Ucap pria tersebut yang ternyata adalah teman sekolahnya dulu yang bernama Miguel. Oh, ternyata kamu Miguel. Apa yang sedang kamu lakukan di kantor ini? Tanya James. Dirinya dan temannya itu lulusan bersamaan di sekolah menengah atas. Ya melamar pekerjaan. Aku sudah membawa dokumen lengkap dari ijazah dan beberapa dokumen lainnya. Jawab Miguel. Setelah dirinya lulus sekolah menengah ke atas, dirinya langsung berinisiatif untuk bekerja daripada melanjutkan studi ke universitas. Lalu apa kamu sudah bekerja di perusahaan ini James? Kamu terlebih sangat serius dengan laptopmu? Tanya Miguel. Dirinya melihat James yang sepertinya sangat fokus dengan laptop yang ada di depannya. Iya Miguel. Aku bekerja juga di sini. Jawab James yang tetap fokus ke laptopnya tanpa melihat ke arah Miguel. Kamu bekerja di sini sebagai apa? Tanya Miguel yang penasaran, siapa tahu temannya itu bisa memasukkan dirinya tanpa adanya tes. Aku bekerja sebagai pemilik perusahaan ini, jawab James dengan jujur yang langsung diketawakan oleh Miguel. Haha, sudahlah James, janganlah bercanda. Seluruh orang di kota ini sudah tahu kalau pemilik Mesosmart ini adalah Tuan Edmund. Oh iya, apa yang kamu sedang lakukan sepertinya serius. Ucap Miguel yang tidak percaya dengan ucapan dari temannya itu. Wah, ternyata dua orang miskin juga ada di sini ya. Ucap seorang pria yang mengenali James dan juga Miguel. Ethan.
Apa kamu juga mendaftarkan pekerjaan di sini? Tanya Miguel. Ethan adalah salah satu seorang pria yang memiliki bisnis di bidang perkebunan buah-buahan segar yang memasok buah di supermarket ataupun pasar yang ada di kota Greenridge dan sekitarnya. Supermarket Mesosmart adalah pendapatan utama dari keluarganya Ethan. Haha, aku mendaftar pekerjaan di sini. Ada-ada saja. Aku akan melanjutkan studi ke Universitas Duke, tidak seperti kalian yang langsung bekerja sebagai bawahan di sini. Jawab Ethan dengan nada sombong. Miguel pun diam saja. Dirinya sudah bisa untuk dihina orang lain, sementara itu, Adrian Pavel pun datang sambil membawa kopi dan juga beberapa makanan ringan untuk James. Melihat kedatangan direktur perusahaan Mesosmart, Ethan langsung berinisiatif untuk menyapanya terlebih dahulu. Tuan Adrian Pavel, selamat siang. Saya putra dari Bruno, pemilik perkebunan buah-buahan yang memasok supermarket Anda. Saya kemari untuk menawarkan produk baru kepada Anda. Ucap Ethan yang memberitahu maksud kedatangan dirinya. Adrian Pavel pun berhenti sejenak dan berkata, "Oh, kamu adalah putranya Bruno. Kalau begitu tunggu sebentar, aku ingin mengirimkan kopi untuk bos saya." Ucap Adrian menyuruh Ethan untuk menunggu. "Baik-baik Tuan Adrian, saya akan menunggu," jawab Ethan. Dirinya mengira kalau Adrian sedang disuruh oleh Edmund. Lalu Adrian pun memberikan secangkir kopi dan makanan ringan di meja di dekatnya James yang juga ada Miguel di sampingnya. "Tuan muda James, ini adalah kopi yang Anda minta dan ada beberapa makanan ringan untuk Anda," kata Adrian yang membuat Miguel dan Ethan melongo. Seorang Adrian membawakan kopi untuk James dan juga bersikap sangatlah sopan. "Baik, terima kasih Adrian. Oh ya, aku ingin ruanganku nanti seperti ini," ujar James menunjukkan desain ruangan yang menurutnya sangat cocok dengannya. "Baik Tuan James. Saya akan menyewa desain interior tersebut," jawab Adrian. Ethan pun langsung mendekati Adrian dan berkata, "Tuan Adrian, apa Anda mengenali James?" tanyanya. Dirinya tahu betul bagaimana keluarganya James. Tapi yang aneh, Adrian kenapa memanggilnya dengan sebutan Tuan? "Benar. Beliau adalah bos baru Mesosmart," jawab Adrian dengan singkat yang membuat kedua orang tersebut terkejut. "Ah, apa? Apa nada serius Tuan Adrian? Apa nada tidak dibohongi? Saya mengenali keluarga James dan dirinya hanyalah orang kalangan menengah saja. Tidak mungkin dia pemilik perusahaan ini. Bukannya Tuan Edmund pemilik perusahaan ini?" ujar Ethan yang masih tidak percaya. "Atas dasar apa kamu berkata seperti itu, ha? Beliau adalah Tuan muda James. Dan beliau baru saja membeli perusahaan ini dari Tuan Edmund senilai $500 miliar. Apa Bruno bisa mengeluarkan uang sebanyak itu?" kata Adrian yang marah. Dirinya tidak suka kalau ada orang yang merendahkan bosnya. Mendengar perkataan dari Adrian membuat Ethan terkejut. Pasalnya James yang ia anggap miskin telah membeli perusahaan senilai $500 miliar. "Kamu segeralah pergi dari sini dan supermarket Mesosmart akan membatalkan seluruh pasokan buah-buahan dari perkebunanmu. Akibat dirimu yang telah merendahkan Tuan muda James," ucap Adrian yang membuat Ethan seperti disambar petir. Pasalnya Mesosmart adalah pendapatan utama dari keluarganya dan jika pembatalan pasokan terhadap supermarket tersebut membuat buah-buahan yang sudah ditanam oleh keluarganya akan sia-sia, dirinya juga bakal dihajar habis-habisan oleh ayahnya. Dirinya pun langsung bersujud ke kakinya Adrian. "Tuan Adrian, tolong maafkan saya. Keluarga saya tidak bisa hidup jika Anda memutuskan untuk menghentikan pasokan buah-buahan dari keluarga saya," ucapnya. Melihat hal tersebut James juga merasa kasihan. Lagi pula Ethan tidak menyinggungnya secara berlebihan. Wajar bagi orang-orang yang mengenali dirinya terkejut jika mengetahui dirinya yang sekarang sudah kaya. "Adrian, kamu jangan langsung membuat keputusan seperti itu. Hal tersebut bisa mengganggu pasokan buah-buahan yang ada di supermarket kita. Cukup memakan waktu lama jika mencari pemasok buah lainnya," kata James. "Baik Tuan muda James. Saya tadi terbawa emosi. Ethan, kamu harus berterima kasih kepada Tuan muda James sekarang," ujar Adrian. Mendengar hal tersebut Ethan pun tersenyum dan sangat berterima kasih kepada James yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dirinya pun mendekati James dan berkata, "Tuan muda James, terima kasih banyak karena tidak mempermasalahkan perkataan saya," kata Ethan yang berterima kasih. James pun menganggukkan kepalanya.
Ethan, karena hari ini supermarket masih sibuk karena aku baru saja membelinya. Kamu lebih kembali ke lain hari saja untuk menawarkan produk buah baru, kata James yang mengusirnya secara halus. Baik Tuan Muda James, kata Ethan yang buru-buru meninggal kantor Mesosmart sebelum James mengubah pemikirannya. Oh, iya Andrian. Siapkan posisi yang cocok dengan Miguel, dia ada temanku di sekolah, ucap James kepada Andrian. Dirinya ingin Miguel mendapatkan pekerjaan yang layak, karena pria tersebut dulunya juga dekat dengan dirinya dan juga memiliki sifat yang baik. Andrian pun menganggukkan kepalanya. Baik Tuan Muda James. Saya akan mengantarnya kepada HRD, biarkan beliau yang mengurusnya, jawab Andrian. Miguel, kamu ikuti Andrian ke ruangan HRD, kata James ke temannya itu. Miguel pun menatap James dengan hari. Dirinya tidak menduga temannya itu adalah pemilik perusahaan ini. Dirinya sebelumnya pesimis masuk ke sini, tapi saat ini dirinya langsung dibawa ke ruangan HRD. James. Tuan Muda James, terima kasih banyak, kata Miguel yang berterima kasih. Kamu jangan kecewakan aku ya, jawab James sambil tersenyum. Lalu Miguel pun diantar oleh Andrian menemui Harold sebagai HRD perusahaan ini. Bab kedua